Halo semuanya, ketemu lagi bersama saya. Di video kali ini saya akan bahas tentang IPv6. Teman-teman, kita langsung aja ke pengertian dari IPv6. IPv6 atau Internet Protocol version 6 adalah versi terbaru dari Internet Protocol yang digunakan untuk memberikan alamat IP kepada setiap perangkat dalam jaringan, sehingga perangkat dapat saling berkomunikasi dan bertukar data. Nah, IPv6 dibuat sebagai pengganti IPv4, terutama karena jumlah alamat IPv4 yang tersedia semakin terbatas. Jika IPv4 menggunakan alamat 32 bit, IPv6 menggunakan 128 bit, sehingga IPv6 mampu menyediakan jumlah alamat yang jauh lebih banyak. Sini ada contoh alamat dari IPv6 ya teman-teman. Lanjut, di sini ada perbedaan dari IPv4 dan IPv6. Yang pertama, panjang alamat IP. IPv4 memiliki 32 bit atau 4 oktet. Contohnya seperti ini ya teman-teman. Sedangkan IPv6 memiliki 128 bit atau 8 hektar. Contohnya seperti ini ya teman-teman. Nah, yang kedua alamat. IPv4 yaitu desimal bertitik. Seperti contohnya 192.168.1.1. Sedangkan IPv6 yaitu heksadesimal dipisahkan titik 2. Contohnya 20.000db8.285A3 dan seterusnya teman-teman. Kapasitas alamat IPv4 memiliki kapasitas alamat sekitar 4,3 miliar alamat atau 2/32. Sedangkan IPv6 memiliki kapasitas sangat besar, sekitar 340 undecillion alamat atau 2/128. Konfigurasi IPv4 menggunakan konfigurasi manual atau DHCP, sedangkan IPv6 menggunakan manual, DHCP-v6 dan SLAAC atau Stateless Address Auto Configuration. Keamanan IPv4 memiliki IPsec opsional, sedangkan IPv6 IPsec menjadi bagian dari standar atau wajib didukung. Selanjutnya ada NAT. Di IPv4 umum digunakan untuk menghemat alamat IP, sedangkan di IPv6 tidak diperlukan NAT. Setiap perangkat punya IP public. Selanjutnya ada broadcast. Di IPv4 menggunakan broadcast contoh ARV request, sedangkan di IPv6 tidak menggunakan broadcast, tapi menggunakan multicast dan anycast. Untuk unit lokal atau ULA, prefix atau range-nya itu VC00.2.2/7 atau umumnya itu FD 00.2.2/8. Ciri awal alamat yaitu FD 00.2.2/8. Fungsi dari unit lokal atau ULA yaitu untuk komunikasi dalam jaringan lokal atau privat. Contoh alamat yaitu misalnya FD 12.2.3.456.2.789A.2.21. Untuk unit lokal, apakah di routing di internet? Jawabannya tidak ya teman-teman. Dua, ada link lokal. Digunakan untuk komunikasi dalam satu jaringan atau link, dibuat otomatis oleh perangkat IPv6 dan tidak di routing ke jaringan lain. Untuk prefixnya atau range-nya itu FE80.2.2/10. Ciri awal alamat atau ciri awal IP yaitu FE80.2.2. Fungsi dari link lokal yaitu untuk fungsi dari link lokal yaitu untuk komunikasi hanya dalam satu link atau satu jaringan. Contoh alamatnya yaitu FE80.2.2/1A 2B.2 3CFF.2FE FD.25678. Apakah link lokal di routing di internet? Jawabannya tidak ya teman-teman. Yang terakhir ada Global Unicast.
digunakan untuk komunikasi melalui internet dapat di-routing secara global seperti alamat IPv4 public. Prefix range-nya itu 200.2.2/3. Ciri awal alamat yaitu seperti ini ya teman-teman. Fungsi global unique cache yaitu untuk komunikasi global melalui internet. Sini ada contoh alamat contoh IP-nya teman-teman, yaitu 2001.2db8.2.21. Apakah global unique cache di-routing di internet? Jawabannya ya teman-teman. Lanjut ke IPv6 compression, yaitu gimana caranya menyederhanakan IPv6 yang tadinya panjang seperti ini menjadi pendek seperti ini ya teman-teman. Untuk menyederhanakan IPv6 yaitu dengan hapus angka 0 yang ada di depan. Contohnya seperti ini ya teman-teman. Sini ada IP pertama yaitu 2002. Karena di sini tidak diawali dengan angka 0, jadi kita tulis kembali seperti ini ya teman-teman. Lalu di sini ada DB6. Di sini juga tidak ada angka 0 di depan, jadi kita tulis kembali. Di sini ada angka 0 di depan, jadi kita hapus, lalu kita tulis kembali 3 angka di belakangnya teman-teman. Sini tidak ada angka 0, sini kita tulis kembali. Sini ada angka 0 ya teman-teman. 2 angka 0 kita hapus, lalu kita tulis kembali 2 angka terakhir. Nah, di sini juga sama. Sini kita hapus 3 angka 0 yang ada di depan, lalu kita sisakan angka 0 di belakang. Kita tulis lagi, ini juga sama. Ini juga sama ya teman-teman. Sini ada catatan. Jika ada 0 berturut-turut, maka gunakan simbol titik 2 sebanyak 2 kali. Mau seberapa banyak angka 0 yang ada. Jadi contohnya seperti ini ya teman-teman. Dikarenakan di sini ada angka 0 berturut-turut, jadi kita akan hapus angka 0 ini. Jadi kita tulisnya ini, kita salin ke bawah. Ini juga sama. Ini juga sama. Ini juga sama. Ini juga sama. Dikarenakan di sini ada angka 0 berturut-turut, lalu sini juga ada catatan, jika ada angka 0 berturut-turut, maka gunakan simbol titik 2 sebanyak 2 kali. Jadi kita ganti angka 0 ini menjadi simbol titik 2 ya teman-teman. Sebanyak 2 kali, mau seberapa banyak angka 0 yang ada. Lalu di sini kita pindahkan juga ya teman-teman. Cara untuk menyederhanakan IPv6 yang tadinya panjang seperti ini menjadi pendek seperti ini ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini juga ada IPv6 uncompression, di mana IPv6 uncompression itu sebaliknya dari IPv6 compression. Jadi jika IPv6 compression itu adalah singkatnya IPv6, sedangkan IPv6 compression itu adalah cara ini ya teman-teman, panjangnya IPv6 atau IPv6 sebelum disederhanakan menjadi seperti ini ya teman-teman. Jadi IPv6 uncompression itu sebaliknya ya teman-teman. Jika ini IPv6 compression, maka ini IPv6 uncompression. Kita akan lanjut ke prefix IPv6. Di sini sebelumnya kita akan perbedaan dari prefix IPv4 dan prefix IPv6. IPv4 memiliki prefix atau total IP yaitu 0 sampai 32 bit atau 32 range. Sedangkan IPv6 memiliki 28 prefix atau range. Sini IPv4 memiliki 4 oktet yang dimana masing-masing memiliki 8 bit. Sedangkan IPv6 memiliki 8 hektek. Sini juga ada contoh IPv4, di mana IPv4 itu biasanya seperti ini teman-teman, 192.168.1.1/24. Nah, biasanya jika kita ingin menggunakan divisi, kita hanya mengganti angka belakangnya teman-teman. Misalnya atau angka 1 ini menjadi angka yang lain ya teman-teman. Contoh IPv6 ya teman-teman, yaitu 2001.2.8.299.288.277.266.255
/2A1 /64 ya teman-teman, atau setengahnya dari prefix 128. Biasanya IPv6 itu memiliki 8 hektar ya teman-teman. Itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Biasanya 4 hektar di depan itu gak bisa diubah, dan 4 hektar di belakang bisa diubah ya teman-teman. Tapi jika kalian malas untuk mengubah atau menggantinya, kalian bisa gantinya itu misalnya jika kalian menggunakan IPv6 pada visi 1 itu angka terakhirnya A1, maka di visi kedua bisa kalian ubah angka terakhirnya aja menjadi 2 ya teman-teman. Selanjutnya kita akan mengimplementasikan IPv6 di Cisco Packet Tracer ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini kita akan langsung mengimplementasikan IPv6 di Cisco Packet Tracer. Di sini saya menggunakan 2 router dan 2 VC. Di sini juga saya sudah memasukkan atau menuliskan IP yang akan kita pakai teman-teman. Sini ada IP VC. Nah, untuk ini awalnya itu sama ya teman-teman, 2001 dan DB8. Semua itu sama ya teman-teman. Yang membedakan itu hanya 10 dan 1 ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, di sini kita akan langsung mengimplementasikan IPv6 di Cisco Packet Tracer. Di sini saya sudah membuat topologi jaringan menggunakan 2 router dan 2 VC. Di sini saya juga sudah memberi IP-IP-nya ya teman-teman. Nanti kita tinggal masukkannya. Di sini untuk IPv6 itu sama ya teman-teman. Awalnya itu 2001.2 DB8. Yang membedakan itu ini ya teman-teman, 10 dan satunya ya teman-teman, atau akhirannya. Nah, oke teman-teman, untuk konfigurasi yang pertama di sini kita akan masuk ke router terlebih dahulu ya teman-teman. Kita masuk terlebih dahulu ke router. Setelah itu kita klik no. Kita masuk ke enable, konfigurasi terminal. Kita masukin interface GIG 0/0 yang ini ya teman-teman, yang menunjukkan ke bawah. GIG 0/0 atau bisa disingkat jadi interface G 0/0. Setelah itu kita klik enter. Setelah itu kita aktifkan dengan shut. Setelah itu kita masukin IP address. Untuk IP-nya kita gunakan yang ini ya teman-teman, yang berada di sebelah sini. Setelah itu kita salin IP ini ya teman-teman, IP yang ada di bawah atau sebelah router ya teman-teman. Kita copy. Setelah itu kita masukkan ke sini teman-teman. Kita paste. Nah, untuk penulisannya itu sama ya teman-teman, seperti ini. Kita menggunakan /64. Nah, kalau di IPv4 itu kita pasti akan menggunakan subnet mask ya teman-teman, seperti 255.255.255.0. Sedangkan di IPv6 ini kita menggunakan langsung ya teman-teman, /64. Klik enter. Sebentar teman-teman. Oh, maaf teman-teman, di sini harusnya IPv6 address. Kita salin yang tadi. Itu kita klik enter. Itu kita akan masuk ke interface yang ini ya teman-teman, yang ke arah router sebelah kita, yaitu interface GIG 0/0. GIG 0/1 ya teman-teman. Itu kita aktifin dengan shut. Nah, setelah itu kita masukin IPv6 nya juga ya teman-teman. Masukin IP yang
ada di atas router ya teman-teman. Sudah, ini kita paste, setelah itu kita klik enter. Nah teman-teman, di sini kita akan lanjut ke router sebelah kita atau router kedua ya teman-teman. Masuk ke CLI, klik no, kita masuk ke enable, konfigurasi terminal. Setelah itu kita masuk ke interface yang mengarah ke bawah ya teman-teman, yaitu GG atau G0/1. Klik enter, kita aktifin dengan no shot. Nah, setelah itu kita akan masukkan IP seperti tadi ya teman-teman, yaitu IP yang sebelah atau di bawah router ya teman-teman. Kita masukkan IP V6, kita paste atau tempel. Setelah itu kita klik enter. Oke teman-teman, sini ada kesalahan. IP V6. Oh iya teman-teman, sini tidak ada addressnya teman-teman, IP V6 address. Mohon maaf ya teman-teman. Setelah kita klik enter, kita masuk ke interface yang mengarah ke router sebelah kita atau interface G0/0. Kita aktifin dengan no shot. Setelah itu kita masukin IP V6 address yang ini teman-teman, yang berada di atas router ya teman-teman. Kita tempel, lalu kita klik enter. Teman-teman, setelah konfigurasi tadi, kita akan memberi IP ke pada masing-masing PC ya teman-teman. Masuk ke desktop, IP konfigurasi, dan ini teman-teman. Oh ya teman-teman, di sini saya sudah memberi IP ya teman-teman. Jadi di sini itu menggunakan IP V6-nya itu menggunakan IP yang ada di bawah ini ya teman-teman. Dan untuk default gateway-nya itu menggunakan yang di atas ini yang tadi kita sudah konfigurasikan ke router. Nah, di sini juga kita jangan lupa untuk menambahkan /64 ya teman-teman. Di sini kita menggunakan /64 semuanya teman-teman. Di sini juga kita akan lihat. Nah, di sini juga saya sudah sama ya teman-teman. Nah, oke teman-teman. Sini juga sama ya teman-teman. Jadi untuk IPv6 itu kita tidak mengisi di atas ini ya teman-teman. Karena di sini tuh untuk IPv4 address dan untuk di bawah itu IPv6 address. Jadi untuk konfigurasi IPv6 sini kita juga masukkan IP yaitu ke sini ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, di sini kita akan coba untuk selanjutnya kita akan konfigurasi statiknya dulu, atau sini kita masukin IPv6 unicast routing ya teman-teman. Jadi kita klik enter. Sebenarnya unicast routing. Setelah itu kita masukin IP V6 root ya teman-teman. IP rootnya atau IP V6 root. Ya, yang pertama di sini kita masukkan ini teman-teman. Di sini tuh kita masukkan IP yang ada pada router di sebelah kita ya teman-teman. Kita menggunakan IP yang ini. Sini kita masukin dulu, kita salin dulu ya teman-teman. Kita salin. Sini kita untuk duanya itu hapus ya teman-teman, jadi /64. Nah itu kita masukin juga yang satu lagi ya teman-teman, atau yang atas.
Setelah itu kita masukin, setelah itu kita klik enter ya teman-teman. Di router pertama, kita akan lanjut ke router sebelahnya ya teman-teman, atau router yang kedua. Masuk ke enable dulu, konfigurasi terminal. Kita masuk IP v6 unicast routing ya teman-teman. Setelah itu kita masukin IP v6 route. Kita masukin IP sebelahnya teman-teman. Kita menggunakan IP ini ya teman-teman. Sini kita akan copy dulu, salin dulu. Setelah itu kita masukkan ke sini ya teman-teman. Nah, sini jangan lupa kita untuk menghapus duanya. Keduanya kita hapus. Kita masukin slice 64. Nah, untuk IP satu lagi, IP ini ya teman-teman. Ini kita juga akan salin. Setelah itu kita masukkan. Nah, untuk ini kita hapus slice 64-nya ya teman-teman. Setelah itu kita klik enter. Nah, oke teman-teman, di sini kita akan coba untuk lihat apakah sudah terhubung IP-nya atau sudah terdaftar atau belum ya teman-teman. Sini kita ketik to show IP v6 route. Sini sudah terdaftar ya teman-teman. S atau statiknya itu sudah IP statiknya itu sudah terdapat ya teman. Nah, oke teman-teman. Sini S atau statik sudah terdaftar ya teman-teman. IP yang tadi kita masukkan sudah terdaftar ya teman-teman. Sini kita akan coba lihat di router satu lagi. To show IP v6 route. Kita klik enter. Nah, oke teman-teman. Di sini juga sama, kita sudah statiknya itu sudah ada teman-teman atau sudah terhubung. Sudah, kita akan coba mengirim pesan dari VC0 ke VC1 teman-teman. Apakah berhasil? Nah, hasilnya pasti kalau berhasil akan successful ya teman-teman, atau sudah sukses. Sini kita akan coba untuk ping ya teman-teman. Masuk sini. Kita masukin IP ya teman-teman. Kita masukin IP yang ini ya teman-teman. Sini kita masukin ping. Nah, teman-teman, sepertinya di sini tuh kita tidak bisa ping. Harus ketik ya teman-teman. 2001 2 DB8 2 20.1. Oke teman-teman, 20.2 nya 2 kali 1. Setelah itu kita klik enter. Nah, hasilnya bakal reply ya teman-teman. Kalau sudah reply berarti sudah berhasil ya teman-teman. Oke teman-teman, setelah mengkonfigurasi IPv6 statik, di sini kita akan lanjut ke konfigurasi IPv6 dynamic routing ya teman-teman. Oke, di sini saya sudah mengaktifkan shutdown, dan di sini juga saya sudah kasih atau mendaftarkan IP-IP ini ya teman-teman di masing-masing router. Nah, untuk selanjutnya kita akan
kita akan mengkonfigurasi dynamic routing SVF ya teman-teman. Sini kita klik enter dulu, kita exit. Setelah itu kita masuk ke seperti tadi ya teman-teman, IP. Setelah itu kita akan masuk ke IP v6 unicast routing ya teman-teman, seperti di konfigurasi sebelumnya atau di konfigurasi yang tadi teman-teman. Sini kita klik enter. Setelah itu kita masuk ke IPv6 router SVF ya teman-teman. Sini kita akan menggunakan konfigurasi SVF dynamic routing. Sini kita masukkan misalnya IPv6 router SVF 1 ya teman-teman. Kita klik enter. Nah, sini itu bakal ada seperti ini teman-teman. Kita harus masuk ke router ID dulu ya teman-teman, yaitu dengan masukkan IPv6 router ini teman-teman, router ID. Nah, oke teman-teman, kita harus masukkan router ID ya teman-teman. Ini kita akan masuk ke router ID. Nah, misalnya kita masukin 11.11.11.1. Nah, untuk router ID ini beda dengan IP ya teman-teman. Jadi sebelumnya seperti sama tapi aslinya berbeda ya teman-teman. Kita klik enter. Nah, untuk router ID ini hanya ID ya teman-teman, hanya ID-nya saja. Sini kita masuk ke GIG 0/0 atau yang mengarah ke bawah sini ya teman-teman. Kita masukin interface GIG atau GIG 0/0. Terus kita masukin OSVF IPv6 OSVF 1 ya teman-teman. 1 area. Nah, klik enter. Setelah itu kita masuk ke interface GIG 0/1 atau yang mengarah ke router yang ada di sebelah kita. Interface GIG 0/1. Kita masukin juga IPv6 OSVF 1 area. Nah, kita klik enter. Setelah seperti ini berarti sudah ya teman-teman. Kita lanjut ke router yang setelah lagi ya, atau router sebelahnya. Kita klik dulu konfigurasi terminal. Setelah itu kita masuk ke IPv6 unicast routing ya teman-teman, routing. Setelah itu kita masuk ke IPv6 seperti tadi, IPv6 router OSVF. Sini misalnya kita akan menggunakan 2 ya teman-teman, IPv6 router SVF 2. Kita klik enter. Nah, sini juga kita harus memasukkan router ID ya teman-teman. Kita masukkan router ID-nya. Setelah itu kita masukin ID-nya itu, kalau tadi itu 11.1, kalau di sini kita akan menggunakan 11.2 ya teman-teman. 11.11.11.2. Setelah itu kita klik enter. Nah, setelah itu kita masuk ke interface G0/0 ya teman-teman. Atau yang GIG 0/1 ya teman-teman. Atau yang mengarah ke PC ini, ke bawah PC ini ya teman-teman. Kita klik enter. Setelah itu kita masukkan IPv6 OSVF 2 ya teman-teman. Kita masukin area 0. Setelah itu kita masuk ke interface yang mengarah ke router 1 ya teman-teman. Interface GIG 0/0. GIG 0/0. Setelah itu kita masukin IPv6 OSVF 2 area 0 ya teman-teman, area 0. Klik enter. Nah, oke teman-teman, sini kita sudah selesai mengkonfigurasinya. Sini kita akan coba untuk mengirim pesan dari VC2 ke VC3 teman-teman. Kita akan coba. Teman-teman, di sini kita belum memberi IP teman-teman. Sini kita akan memberi IP teman-teman.
Nah, oke teman-teman, sini saya sudah memberi masing-masing IV pada VC. Saya akan coba untuk lihat ya teman-teman. Do show IV V6 road. Nah, sini oh ya teman-teman, OSVF-nya sudah berhasil mengkonfigurasi OSVF ya teman-teman. Sini sudah ada oh ya teman-teman atau OSVF. Sini OSVF-nya sudah terdaftar. Berarti kita sudah berhasil untuk mengkonfigurasi OSVF-nya teman-teman. Sini kita akan coba untuk di router yang kedua. Do show IPv6 route. Nah, di sini juga sudah ada ya teman-teman. Berarti kita sudah berhasil mengkonfigurasi. Nah, oke teman-teman, di sini kita akan coba untuk mengirim pesan ya teman-teman. Nah, sini hasilnya pasti akan successful ya teman-teman. Berarti di sini kita sudah berhasil mengkonfigurasi IPv6 menggunakan konfigurasi dynamic routing OSVF ya teman-teman. Kita akan coba untuk ping ulang karena kan tadi ada kesalahan ya teman-teman. 2001.2 IW8.2 titik 20 titik 1 ya teman-teman. Ini 2 kali 1 ya teman-teman. Nah, sini hasilnya bakal reply ya teman-teman. Berarti kita sudah berhasil. Teman, mungkin segitu aja konfigurasi IPv6 dari saya. Nah, oke teman-teman, mungkin segitu aja konfigurasi IPv6 dari saya. Oke teman-teman, mungkin segitu aja video penjelasan mengenai IPv6 dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan ataupun kekurangan. Sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman. Bye.